Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Para pemirsa mimbar penyuluh yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu hari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu datang menemui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "As-salatu ala waqtiha." Salat yang dilaksanakan pada waktunya. Qultu tsumma ayun, kemudian aku bertanya lagi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala birrul walidaini, berbuat baik atau berbakti kepada orang tua. Qultu tsumma ayun, kemudian aku bertanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasul pun menjawab yang ketiga kalinya. Qala al-jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa mimbar penyuluh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari pertanyaan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, jawaban Rasulullah SAW dari pertanyaan tersebut, ada 3 amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah sholat pada waktunya. Menurut para ulama, sholat pada waktunya di sini adalah ala waqtiha al-afdaliyah. Sholat yang dilaksanakan pada waktunya yang utama. Menurut almarhum Kyai Haji Dodo Duriat, guru saya, atau biasa kami menyebutnya Abah Dodo, menurut beliau ada 3 tingkatan orang dalam melaksanakan sholat yang 5 waktu. Tingkatan yang pertama adalah sholat di awal waktu. Tingkatan yang kedua adalah sholat tepat waktu. Dan tingkatan yang ketiga adalah sholat yang dilaksanakan lalai waktu. Sholat yang dilaksanakan pada awal waktu minimal orang tersebut sebelum waktu sholat tiba sudah memiliki wudhu atau sudah mengambil air wudhu. Apalagi kalau dia sudah menunggu waktu sholat tiba, sudah berada di atas sejadah, apalagi sudah menunggu datangnya waktu sholat, dia sudah berada di masjid. Maka apabila yang pertama ini dilaksanakan, yaitu sebelum waktu sholat tiba, kita sudah memiliki wudhu, maka kita termasuk orang yang melaksanakan sholat di awal waktu. Yang kedua adalah sholat tepat waktu. Bagaimana orang yang sholat tepat waktu? Sebelum waktu sholat tiba, dia masih sibuk beraktivitas. Dia sibuk dengan aktivitas atau pekerjaannya masing-masing. Ketika waktu sholat tiba, dia meninggalkan segala aktivitasnya, dia mengambil air wudhu, kemudian dia mendatangi tempat sholat, baik di masjid, di mushola, atau di mana saja. Maka ketika kita melaksanakan yang kedua ini, maka kita adalah melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Dan yang ketiga, lalai waktu adalah ketika waktu sholat sudah tiba,
muadzin sudah mengumandangkan adzan baik di masjid atau di musola, tetapi kita masih saja sibuk dengan aktivitas, dengan pekerjaan kita masing-masing. Kita masih bercengkrama, kita masih duduk-duduk, kita masih santai-santai. Bahkan qomat telah dikumandangkan, bahkan waktu sholat telah berlalu mungkin setengah jam atau 1 jam. Maka ketika kita melaksanakan pada waktu tersebut, maka kita termasuk orang yang melaksanakan sholat tetapi dalam kategori tingkatan yang ketiga, yaitu lalai waktu. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua sering digandengkan dengan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran disebutkan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ibadahlah kepada Allah, menyembahlah kepada Allah, dan jangan menyekutukannya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jadi berbakti kepada kedua orang tua merupakan amalan yang menempati nilai atau tingkat yang tinggi karena ia diperintahkan oleh Allah setelah perintah menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam hadis lain dikatakan, ridallahu fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Keridhaan Allah terletak pada ridhonya orang tua, dan kemurkaan Allah terletak pada murkanya orang tua. Yang ketiga, amalan yang paling dicintai oleh Allah yang merupakan jawaban dari pertanyaan sahabat Ibnu Mas'ud, kata Rasulullah SAW, adalah al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Baik jihad dengan diri, dengan harta, bahkan sampai mengorbankan jiwa demi membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua dibimbing oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengamalkan 3 amalan yang paling dicintai oleh Allah ini dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.